Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi gangguan keseimbangan cairan tubuh, elektrolit, dan asam basa. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang konsep kebutuhan akan keseimbangan cairan tubuh. Kita tahu bahwasanya tubuh kita terdiri dari paling besar adalah komponen air atau cairan tubuh, yang mana nanti cairan tubuh memiliki banyak sekali manfaat ya di dalam tubuh kita, dan apabila kebutuhan cairan tubuh ini tidak terpenuhi maka akan menimbulkan berbagai macam gangguan. Nah, agar fungsi jaringan tubuh berjalan normal, maka kita membutuhkan yang pertama adalah sirkulasi darah yang baik atau lancar, kemudian keseimbangan antara cairan tubuh secara keseluruhan, baik itu di dalam sel maupun di dalam organ, kemudian di dalam pembuluh darah ataupun antar sel ya, intra dan ekstravaskuler juga. Lalu yang ketiga adalah konsentrasi dari zat-zat di dalam cairan ini selalu stabil dan tetap, termasuk elektrolit ya seperti ion dan kation. Kemudian kita juga membutuhkan aktivitas yang sangat aktif ya terkait dengan pertukaran zat antara cairan tubuh dan cairan intraseluler yang ini terjadi melalui membran sel ya ataupun pertukaran antara pembuluh darah. Karena di dalam proses sirkulasi darah ini banyak sekali substansi yang harus diedarkan ke seluruh tubuh ya, baik itu makanan, kemudian oksigen, lalu obat-obatan mungkin ya, ataupun zat-zat makro dan mikronutrien lainnya yang nantinya apabila terjadi gangguan pada sirkulasi di dalam tubuh kita, baik itu keluar masuknya zat mulai dari pembuluh darah ke dalam organ atau sel dan antar keluar ataupun di dalam sel itu sendiri, maka akan terjadi gangguan di dalam tubuh kita ya. Untuk itu supaya fungsi jaringan tubuh ini nantinya berjalan dengan baik ya, sel-sel akan mendapatkan makanan, kemudian pembuluh darah berjalan dengan lancar ya, maka diperlukan yang namanya keseimbangan cairan tubuh. Adapun fungsi daripada cairan tubuh ini beragam ya, bentuknya pun beragam sehingga fungsinya juga ya. Yang pertama adalah sarana untuk mengangkut zat-zat makanan ke dalam sel ya, yaitu pada darah. Kemudian yang kedua, dia juga membantu metabolisme sel ya, dengan cairan tersebut dia akan mengangkut berbagai zat makanan mulai dari glukosa ya, protein, lipid ataupun juga ion dan kation yang fungsinya sangat penting bagi metabolisme ya. Untuk itu kita membutuhkan cairan tubuh. Yang ketiga adalah untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme ya. Tidak hanya zat-zat yang dibutuhkan tubuh, ya, zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh kita itu pun juga harus diangkut ya, yang nantinya dikeluarkan oleh sistem ekskresi di dalam tubuh kita ya, bisa dikeluarkan melalui keringat, lewat kulit, bisa dikeluarkan lewat urin ya, melalui sistem urinaria, ginjal dan sistem urin atau saluran pembuangan urin, kemudian juga lewat hepar ya, kalau yang gas bisa lewat saluran respirasi atau pernafasan. Kemudian cairan ini juga berfungsi sebagai pelarut ya, pelarut baik itu zat makanan maupun zat-zat elektrolit ya, elektrolit dan non elektrolit. Yang kelima adalah membantu memelihara suhu tubuh kita ya, jadi dia juga sebagai termoregulator. Apabila suhu tubuh kita terlalu tinggi maka dia akan menyeimbangkan dengan menurunkan suhu tubuh ya, dan sebaliknya. Kemudian yang keenam, cairan tubuh tentu akan membantu dalam proses pencernaan ya, baik itu pencernaan ekstraseluler maupun intraseluler ya ke dalam sel. Lalu cairan tubuh juga akan mempermudah eliminasi ya, menurunkan zat-zat makanan yang sudah tidak digunakan lagi atau mengeluarkannya. Kemudian yang kedelapan, dia juga sebagai pengangkut bagi zat-zat seperti hormon, enzim gitu ya, kemudian berbagai substansi protein dan makromolekul lainnya seperti itu. Nah, proporsi cairan tubuh pada manusia ini beragam ya.
Kalau embrio masih janin ini sangat tinggi sekali, yaitu 97%. Untuk neonatus, ya neonatus ini berarti bayi yang baru lahir, ya sekitar 70-80% cairan tubuhnya. Jadi kebutuhan cairan tubuh pun juga akan semakin besar. Lalu pada orang dewasa itu sekitar 55-60% dari bagian tubuhnya ini berupa cairan tubuh, ya proporsinya. Dan untuk usia lanjut ini semakin berkurang, sekitar 45 hingga 55%, ya. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya degenerasi berbagai fungsi organ, ya, dikarenakan proporsi daripada cairan tubuh kita itu berkurang, ya, sehingga penyerapan zat makanan, penyerapan nutrisi-nutrisi di dalam makanan itu juga menurun, ya, sehingga terjadilah degenerasi atau penurunan fungsi daripada berbagai organ di dalam tubuh pada usia lanjut. Untuk komposisi dari cairan tubuh sendiri, ya, cairan tubuh ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah ada di dalam darah, ya. Jadi kalau di dalam darah itu darah kita itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah yang berwarna merah ini adalah sel-sel, terdiri dari sel darah putih, sel darah merah, dan keping darah atau platelet, dan 50% sisanya adalah plasma, yang mana plasma ini mengandung air, ya, 91%, dan sisanya adalah protein. Dan 7% protein ini mengandung banyak sekali protein, ya, diantaranya adalah albumin yang paling besar pada protein plasma darah 58%, kemudian globulin dan fibrinogen, ya. Nah, untuk sisanya 2%, ya 2% dari plasma darah itu mengandung berbagai ion, nutrisi, ya, bisa glukosa, protein, ya, lipid, kemudian beberapa juga adalah zat buang, lalu ada juga gas di dalam plasma darah, kemudian beberapa substansi regulatori seperti hormon, ya, dan enzim. Kemudian nah, ini adalah kebutuhan cairan tubuh, ya, karena tubuh kita sangat membutuhkan cairan tubuh atau komposisinya berupa cairan tubuh itu cukup besar, di atas 50%, maka kebutuhan cairan tubuh kita juga besar, gitu, ya. Nah, tubuh kita, seluruh organ-organ di dalam tubuh kita terdiri dari cairan tubuh, ya. Misalnya pada otak itu 75% mengandung cairan tubuh. Kemudian paru-paru itu 90%. Lalu di dalam darah sendiri, ya, yang terdapat di plasma darah itu sekitar 85%. Lalu kulit kita 80%, kemudian tulang, ya, ini yang rendah, ya, di tulang, ya, karena lebih banyak kepada massa kalsium. Ini hanya 24%, ya, dan seterusnya. Jadi kebutuhan cairan tubuh kita sangat besar untuk setiap harinya itu sekitar 18, ya, per hari. Nah, kemudian banyak sekali fungsi di cairan tubuh. Ya, tadi sudah sempat dijelaskan di atas. Mungkin kita review sedikit, ya, kembali bahwasanya yang pertama, cairan tubuh nanti ini akan membentuk sel dan cairan tubuh di dalam tubuh kita, baik itu cairan pada lambung, di darah, hormon, dan enzim. Jadi komposisi utamanya adalah air, gitu, ya. Kemudian yang kedua, dia sebagai pelarut, tadi sudah dijelaskan sebagai pelarut makanan, pelarut ion, ya, kemudian gas juga, ya, makro dan mikronutrien. Lalu yang ketiga, dia sebagai media pengeluaran zat sisa, ya, kita sedikit review, tadi juga sudah disebutkan. Kemudian yang keempat, cairan tubuh juga berfungsi sebagai bantalan, ya, bantalan organ-organ vital di dalam tubuh kita. Misalnya pada cairan otak, ya, otak kita ini sangat berperan vital di dalam tubuh. Ini juga dilindungi oleh suatu bantalan berupa cairan, ya, yaitu cairan cerebrospinal, ya. Kemudian ada juga cairan di mata, lalu ada cairan di sendi, yaitu cairan sinovial, ya.
Lalu yang kelima, dia sebagai pengatur suhu tubuh tadi sudah dijelaskan juga bahwa dia akan berperan sebagai termoregulator, ya, dia dapat menghangatkan atau mendinginkan tubuh kita. Kemudian yang pasti cairan tubuh sebagai media transportasi, membawa oksigen, CO2, dan juga makanan di dalam tubuh kita. Kemudian yang terakhir adalah sebagai pelumas sendi misalnya, ya. Seperti itu. Terima kasih Mas Zaid. Lalu sekarang kita masuk ke distribusi cairan tubuh, ya. Distribusi cairan tubuh ini ada yang letaknya di luar sel, ada yang letaknya di dalam sel, ya. Kalau di dalam sel berarti di sitoplasma, ya, kandungan cairan tubuhnya yang paling banyak. Kalau ekstrasel ini ada di intravaskular, ini berarti di dalam pembuluh darah, kemudian di cairan interstisial. Jadi cairan ini juga ada yang letaknya di antara rongga-rongga organ seperti itu, ya. Jadi disinilah posisi-posisi dari cairan tubuh, ya. Yang saya ulangi lagi, yang pertama ada di dalam sel berupa sitoplasma, kemudian ada di dalam pembuluh darah yang disebut dengan cairan intravaskular, dan yang ketiga ada di antara rongga-rongga tubuh atau organ yang disebut dengan cairan interstisial. Nah, ini adalah massa tubuh kita, dan cairan ini memegang peranan penting, ya. Kalau laki-laki dan perempuan otomatis lebih banyak pada laki-laki, ya, untuk kandungan cairan tubuhnya. Nah, untuk persebarannya yang cairan intraseluler itu sebanyak 2/3, ya. 2/3 bagian itu ada di dalam sel, sedangkan untuk yang cairan ekstraseluler yang ada di luar sel ini 1/3, di mana 80%-nya itu ada di cairan interstisial, ada di cairan interstisial, ya, atau di antara rongga, dan 20%-nya itu terdapat di pembuluh darah, seperti itu, ya. Jadi kalau kita berasumsi bahwa cairan tubuh paling banyak di pembuluh darah, ternyata salah, ya. Cairan tubuh ini paling banyak terdapat di dalam sel-sel, itu sekitar 2/3 bagian dari keseluruhan total cairan tubuh, ya. 1/3-nya adalah di ekstraseluler, yang mana tersebar 80% itu di cairan interstisial antar rongga sel dan organ, dan yang 20% itu baru di darah, yang berupa atau bentuknya adalah plasma darah. Nah, untuk klasifikasinya tadi sudah dijelaskan, ya. Ada cairan interstisial, intraseluler yang paling banyak, kemudian ada cairan ekstraseluler tadi di interstisial dan di intravaskuler di pembuluh darah, ya. Ini adalah distribusinya, ya. Misalnya untuk yang intraseluler dulu, ya. Yang intraseluler ini tadi 2/3 bagian ada di dalam sel. Nah, cairan di dalam membran sel ini berisi substansi terlarut, ya, atau solut yang penting untuk keseimbangan cairan dan elektrolit, ya, serta metabolisme. Sedangkan untuk yang di luar sel atau ekstraseluler ada yang berupa cairan interstisial yang letaknya di dalam rongga-rongga antar sel, ya. Bisa contohnya ada cairan sinovial, ya, di antara sendi, kemudian cerebrospinal tadi di otak. Lalu juga hormon dan enzim ini juga bisa berada di antara rongga organ, ya. Karena pada saat dikeluarkan dari sel itu. Kemudian yang di dalam pembuluh darah intravaskuler, ya, berupa plasma darah itu tadi yang komposisinya sudah kita sebutkan di awal, ada air, ada protein darah, ya, seperti albumin dan globulin, kemudian juga ada ion dan zat terlarut, ya, makro dan mikronutrien. Kemudian sumber-sumber dari cairan, ya, input dan outputnya. Kalau untuk input tentu adalah dari asupan cairan, ya, dari minum, ya, dari makanan dan minuman. Untuk minuman sendiri kebutuhannya sekitar 1.600 ml. Kalau dari makanan tentu lebih sedikit, ya, kadar airnya, yaitu 700 ml.
Lalu untuk cairan tubuh sendiri nanti akan digunakan oleh tubuh membentuk cairan-cairan tubuh ya tentunya ya yang ada di intraseluler maupun di ekstraseluler, dan sebagian juga akan dikeluarkan ya berupa output ya. Ini ada yang berupa keringat, ada yang berupa urin ya lewat ginjal dan saluran urinaria tentunya. Kemudian di feses juga ada ya, dan juga di paru-paru berupa apa namanya oksigen ataupun uap air ya. Ini termasuk dalam insatiable water loss atau kehilangan air yang tidak dirasakan. Jadi dehidrasi itu bisa banyak terjadi, tidak hanya pengeluarannya lewat keringat maupun urin saja ya, tetapi juga bisa lewat insatiable water loss yang tidak kita sadari. Itu. Ini asupan cairan tubuh kita. Jadi asupan cairan tubuh ini diatur oleh mekanisme haus, ya, rasa haus yang diatur oleh hipotalamus. Apabila kita kehilangan cairan terlalu banyak, maka osmoreseptor di dalam hipotalamus ini akan mendeteksi begitu dan akan mengaktifkan pusat rasa haus di hipotalamus. Lalu dia dengan adanya rasa haus, maka kita akan minum tentunya ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi rasa haus itu selain osmoreseptor tadi, ya osmoreseptor ini bisa aktif kalau ada yang pertama peningkatan konsentrasi plasma dan penurunan volume darah atau hipovolemi ya. Kalau volume darah kita berkurang, maka dia akan mengaktifkan osmoreseptor sehingga deteksi kehilangan cairan tubuh bisa dideteksi oleh hipotalamus dan mengaktifkan pusat rasa haus ya. Selain itu faktor lain misalnya keringnya membran mukosa, baik itu pada faring ya, pada mulut ya, biasanya kalau kehausan kan kita cenderung membran mukosanya kering begitu ya. Nah, ini juga akan memicu peningkatan aktivitas osmoreseptor di hipotalamus. Lalu peningkatan angiotensin 2 ya, reseptor angiotensin, kemudian kehilangan sejumlah ion ya seperti kalium, lalu beberapa faktor psikologis. Nah, air ini juga dapat diperoleh dari asupan makanan ya seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan daging ya. Buah-buahan dan sayur-sayuran ini memiliki kadar air yang lebih tinggi ya untuk asupan cairan bagi tubuh kita. Selain itu tentu dari minuman. Dan keseimbangan cairan tubuh ini sangat penting ya bagi tubuh kita. Kalau kita cairan tubuhnya seimbang, stabil, maka seluruh proses fisiologi tentu akan berjalan dengan baik. Tetapi kalau kekurangan ya ataupun kelebihan, maka akan juga menimbulkan gangguan ya. Nah, misalnya kekurangan ya tentu akan menimbulkan mekanisme haus, ya, kemudian kondisi dehidrasi ya seperti pusing ya, kemudian rasa kering pada saluran pencernaan ya, mulut dan faring terutama gitu ya. Kemudian keseimbangan cairan tubuh ini juga mempengaruhi kondisi ginjal kita gitu. Kalau kita terlalu sering dehidrasi ya tentu juga akan mempengaruhi kondisi ginjal kita. Lalu diet ya atau proses pencernaan tentunya di dalam tubuh ini kan tadi membutuhkan yang namanya air ya untuk bisa melarutkan zat makanan dan juga untuk mensuplai makanan ini ke seluruh tubuh. Kalau asupan cairan kita kurang tentu akan berpengaruh kepada proses pencernaan di dalam tubuh. Lalu keseimbangan cairan tubuh juga mempengaruhi suhu tubuh kita dan juga kelembapan sel-sel tubuh kita ya. Jadi kalau mau awet muda begitu dan juga sehat terus, ya tentu asupan cairan ini harus terpenuhi ya. Nah, untuk pengeluaran cairan tadi bisa melalui urin ya, lewat saluran urinaria ya. Kemudian itu totalnya sekitar 1,5 liter ya. Jadi kalau bisa sih minumnya harus lebih dari 1,5 liter ya. Kemudian kehilangan air juga bisa melalui kulit ya, tadi keringat,
Lalu ada lewat paru-paru, ini termasuk insatiable water loss ya, atau kehilangan cairan yang tidak dideteksi. Kalau yang tidak dideteksi sekitar 6 mili ya, memang cukup sedikit, tetapi yang terdeteksi, yang terlihat ya ini mencapai 1 sampai 2 liter ya, 1 sampai 1.000 sampai 2.000 mililiter dalam 1 jam, dalam 1 hari atau 24 jam gitu. Nah, kita masuk ke dalam mikrosirkulasi ya. Tadi kita sudah bahas tentang keseimbangan cairan tubuh, manfaat atau fungsi daripada cairan tubuh, jenis-jenisnya. Ya, sekarang sirkulasi. Kalau sirkulasi darah kita sudah belajar di anatomi fisiologi. Sekarang kita masuk ke mikrosirkulasi. Ya. Mikrosirkulasi ini terjadinya adalah antara pembuluh darah dengan sel ya. Nah, pembuluh darah kecil tentunya. Bagaimana kalau cairan tubuh ya yang misalkan di dalam darah begitu, dia mencapai pembuluh darah kecil, lalu bagaimana dia mengeluarkan zat-zat makanannya, menyalurkan ke dalam sel. Nah, ini yang dimaksud dengan mikrosirkulasi. Jadi aliran cairan tubuh dari darah ke interstisial dan juga ke dalam sel, dan sebaliknya gitu ya, namanya sirkulasi, jadi keluar dan masuk dari pembuluh darah ke interstisial, ke dalam sel, dan sebaliknya. Nah, fungsinya di sini tentu adalah untuk mentransportasikan berbagai zat ya yang dibutuhkan oleh sel ya, baik itu makanan maupun oksigen. Nah, dan juga untuk mengatur ya suhu tubuh kita. Nah, ini fungsinya dari mikrosirkulasi. Ini gambaran mikrosirkulasi ya, jadi yang warna orange di sini adalah misalnya arteri besar, kemudian masuk ke arteriola atau arteri yang kecil. Lalu di sini ada vena ya yang warna biru. Nah, vena biru, kemudian vena yang lebih kecil disebut dengan venula. Nah, mereka nanti akan bertemu, Adik-adik ya, bertemu di satu titik di mana titik tersebut juga akan terbuka ya ke cairan interstisial ataupun ke sel-sel ya. Kalau yang bentuk segi 6 ini adalah sel-sel. Jadi cairan tubuh itu akan bersirkulasi ya di dalam antara pembuluh darah maupun di dalam rongga-rongga sel ya, atau juga masuk dan keluar di dalam sel ya, sehingga terjadilah namanya sirkulasi gitu. Nah, di dalam mikrosirkulasi ini ada yang dikenal dengan tekanan hidrostatik dan ada yang dikenal dengan tekanan osmotik. Nah, kalau tekanan hidrostatik ini adalah tekanan yang mengalirkan cairan dari pembuluh darah keluar, yaitu ke rongga atau rongga interstisial dan menuju ke dalam sel. Sedangkan kalau tekanan osmotik ini kebalikannya, jadi dia yang akan membawa atau mengalirkan cairan tubuh dari luar pembuluh darah, yaitu dari sel dan interstisial menuju ke pembuluh darah. Nah, seperti itu ya. Cairan osmotik ini disebut juga dengan tekanan osmotik ini juga disebut dengan tekanan onkotik ya di dalam tubuh seperti itu. Nah, kemudian mengenai tekanan hidrostatik ya, Dede ya. Mengenai tekanan hidrostatik. Jadi, tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik ini mempengaruhi sistem kerja dan peredaran cairan tubuh, termasuk dalam peredaran zat dan gas ya dari dan ke dalam sel. Nah, keseimbangan pada sistem ini akan membantu dalam pemenuhan kebutuhan makanan, oksigen di dalam sel dan tubuh manusia. Bayangkan kalau terjadi perubahan tekanan hidrostatik dan osmotik ya tidak seimbang, maka ya tidak akan sampai yang namanya zat-zat makanan di dalam tubuh ya ke dalam sel-sel. Nah, untuk tekanan hidrostatik ini ya, yang dipengaruhi oleh cairan di dalam pembuluh darah, dengan tekanan hidrostatik yang dipengaruhi oleh cairan dalam pembuluh darah ini terhadap sistem gravitasi, maka diharapkan cairan tubuh tetap berada pada tempatnya sesuai kebutuhan gitu ya. Dan sebagian cairan akan mengalir ya bersamaan dengan bekerjanya sistem osmotik.
Jadi tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik ini harus seimbang gitu. Nah, dengan menjaga tekanan hidrostatik pembuluh darah dan pembuluh darah kapiler pada titik tertentu, maka ini akan berpengaruh kepada berbagai hal ya, termasuk dalam kerja atau fungsi dari organ-organ tubuh gitu ya, seperti misalnya stabilitas kontraksi jantung ya, dan juga mempengaruhi berbagai sifat permeabilitas daripada kapiler ya, kapiler pembuluh darah ini ya. Nah, juga berpengaruh nantinya kepada tekanan darah ya, dan fungsi daripada jantung gitu adik-adik ya. Nah, untuk tekanan hidrostatik ini sudah saya sampaikan bahwa tadi tekanan yang akan mengalirkan darah, mengalirkan cairan tubuh dari dalam pembuluh darah ke luar pembuluh darah, yaitu ke ruang interstisial maupun ke sel gitu. Dan pada letak tubuh yang berbeda itu akan berbeda tekanan hidrostatiknya. Kalau yang bagian aksial ya, bagian ujung-ujung atas itu tekanan hidrostatiknya semakin kecil ya, semakin kecil. Jadi kalau yang bagian ujung-ujung itu semakin kecil. Seperti itu. Kemudian untuk tekanan osmotik ya, tekanan osmotik ini tadi tekanan yang akan mengalirkan darah dari cairan tubuh dari luar ke dalam pembuluh darah gitu. Kemudian ini melalui membran pembuluh darah ya tentunya ya, keluar masuknya dari cairan tubuh ini sendiri gitu ya. Nama lainnya dari tekanan osmotik ini adalah tekanan onkotik gitu. Nah, yang bisa menjaga keseimbangan dari cairan tekanan onkotik ini adalah albumin ya, protein dalam darah yang sekitar 70%. Nah, ini akan menyebabkan tekanan onkotik atau tekanan osmotik ini sebesar 25 sampai 30 mm Hg ya. Kalau tekanan hidrostatik itu sekitar 15 sampai 30 mm Hg. Gitu. Nah, nanti kalau sudah lewat ya dari pembuluh darah, cairan tubuh keluar dari pembuluh darah masuk ke interstisial, baru nanti akan masuk ke sel ya, tentunya lewat membran sel dengan berbagai aktivitas transport ya di keluar dan ke dalam membran sel, baik itu transport pasif dan transport aktif ya. Kalau transport pasif itu bisa menggunakan mekanisme difusi, osmosis maupun difusi terfasilitasi. Kemudian kalau yang transport aktif ini membutuhkan energi gitu ya. Mekanismenya bisa pompa protein, kemudian endositosis ya, memasukkan makanan atau zat ke dalam tubuh, dan eksositosis ya, mengeluarkan zat keluar dari sel. Nah, untuk transport pasif tadi tidak membutuhkan energi dan secara acak ya, secara random ya, molekul ini keluar dari area yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasinya rendah ya, hanya melalui gradien konsentrasi saja ya. Nah, kalau difusi ini tadi perpindahan cairan dari yang tadi konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah gitu ya. Untuk yang difusi terfasilitasi, dia difusinya menggunakan atau dibantu oleh partikel protein ya, partikel protein. Jadi contoh misalnya yang masuk adalah zat makanan, berarti zat makanan ini akan digandeng oleh protein untuk bisa masuk ke dalam sel dengan gradien konsentrasi ya, tentunya ya sama dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah seperti itu. Sedangkan untuk osmosis ya, osmosis ini difusi yang menggunakan air ya, yang selektif permeable begitu. Jadi yang berpindah ini adalah cairan tubuhnya ya, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau osmosis itu perpindahan zat terlarutnya gitu ya. Kalau osmosis ini perpindahan cairannya ya,
yang masuk ke dalam sel, ya, juga dengan dari konsentrasi air yang tinggi ke konsentrasi air yang rendah. Jadi kebalikan, ya, difusi dengan osmosis ini kebalikan. Jadi kalau yang difusi itu memang perpindahan zat terlarut, ya. Zat terlarut itu adalah yang terlarut, ya, contoh misalnya air gula, ya, itu gulanya gitu, ya. Kalau air, ya airnya gitu. Jadi kalau difusi itu perpindahan zat terlarut dari konsentrasi zat terlarut yang tinggi ke zat terlarut yang rendah. Tapi kalau yang osmosis itu perpindahan cairannya dari konsentrasi cairan yang tinggi, ya, kalau lebih encer kan lawannya, ya, tadi dari konsentrasi yang tinggi untuk zat terlarut gitu, ya, dari yang tinggi ke rendah, dari yang encer ke pekat kalau osmosis, ya. Gambarannya kalau difusi itu dari yang pekat ke encer gitu, ya. Untuk yang transport aktif, ini membutuhkan energi atau ATP untuk berpindah, ya. Tadi kita sudah belajar bagaimana cairan tubuh itu berpindah dari pembuluh darah menuju ke interstisial dan ke sel, itu dikarenakan adalah tekanan hidrostatiknya lebih besar daripada tekanan osmotiknya, sehingga bisa membawa cairan keluar. Nah, kalau sudah di luar, dia masuk ke sel nanti, ya. Mekanismenya bisa tadi dengan transport pasif, bisa juga dengan transport aktif. Nah, kalau transport aktif ini dibutuhkan untuk memindahkan zat makanan dari tekanan rendah, dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, karena kayak melawan arus gitu, ya, dari yang rendah ke tinggi, maka dia butuh energi. Makanya disebut dengan transport aktif yang membutuhkan energi itu tadi. Itu, ya. Nah, tipenya ada 3 juga, ya, Dedek. Ada transport aktif berupa pompa protein, ya. Ini transport protein yang membutuhkan energi. Contohnya adalah pada pompa sodium potasium, ya. Keluar masuknya Na+ dan K+, ya, itu lewat protein membran, ya. Ini di sini contohnya adalah Na+ yang warna kuning, ya, dan K+ yang warna merah. Jadi dia masuk keluarnya ini menggunakan pompa protein membran, ya. Jadi dia protein ini akan mengubah bentuk daripada molekul di membran sehingga akan masuklah, ya, keluar dan masuknya natrium maupun kalium. Kemudian yang kedua ada endositosis. Kalau endositosis ini adalah memakan zat. Sel tersebut akan memakan sesuatu, ya. Ini contohnya adalah proses fagositosis, ya, Dedek, ya. Jadi selnya nanti akan memakan zat makanan tertentu atau bakteri, ya, bisa. Jadi memasukkan bakteri ke dalam selnya ini. Ini biasanya fagosit, ya. Lalu eksositosis. Kalau eksositosis ini mengeluarkan zat dari sel keluar, ya. Contohnya adalah pelepasan hormon, ya. Hormon kan diproduksi oleh sel-sel di kelenjar endokrin. Nah, kalau kita melepaskan itu disebut dengan eksositosis, ya. Selain hormon ataupun enzim-enzim yang dihasilkan oleh sel-sel, ya, mekanisme eksositosis juga bisa dicontohkan dengan pembuangan zat-zat sisa dari sel, ya. Nah, ini hipotonik, hipertonik, dan hipotonik, ya. Kalau hipotonik ini berarti di dalam sel itu kadar zat terlarutnya lebih tinggi daripada di luar sel. Ya, itu kondisi hipotonik gitu, ya. Jadi zat terlarutnya, jadi yang di luar lebih encer, di dalam sel lebih pekat gitu. Itu kalau kondisi hipertonik, ya. Hipotonik. Kalau hipertonik itu kebalikannya, jadi di dalam lebih encer, di luar lebih pekat gitu. Jadi nanti cairan akan cenderung keluar, ya. Kalau yang hipotonik, cairan akan cenderung masuk gitu. Kalau kondisinya cairan terus masuk, maka yang terjadi adalah sel akan membesar dan lisis, ya. Sedangkan kalau kondisi hipertonis, ya, itu kondisinya adalah cairan tubuh akan banyak yang keluar dari dalam sel, ya, sehingga menyebabkan krenasi atau mengkerut gitu, ya, selnya. Nah, sehingga kondisi yang bagus memang isotonis, ya, isotonis. Jadi
cairan di luar dan di dalam sama ya. Di luar dan di dalam sama-sama encer atau sama-sama pekat seperti itu ya. Itu yang bagus ya. Kondisi isotonis akan menjaga kondisi sel itu tetap pada bentuk yang normal gitu ya. Tidak kemudian lisis atau pecah kalau kondisi hipotonis, dan krenasi atau mengkerut ya kalau kondisi hipertonis. Nah, sekarang kita masuk ke elektrolit tubuh ya. Elektrolit tubuh ini ada ion-ion ya, substansi ion-ion yang bermuatan positif dan negatif di dalam tubuh, ada dalam satuan mili ekuivalen. Ini adalah aktivitas secara kimia 1 mg dari hidrogen molekul dalam tubuh ya. Ini sangat beragam, yang paling banyak adalah natrium. Ya, natrium ini sekitar 135 sampai 145 mili ekuivalen per liter ya. Ini yang paling banyak. Kemudian dilanjutkan oleh klorida yang kedua ya. Dia yang paling banyak natrium dan klorida. Kemudian ada juga bikarbonat, ini 22 sampai 26 mili ekuivalen ya. Lalu yang kecil-kecil yang sedikit-sedikit ada kalium, kalsium, kemudian fosfat ya. Nah, ini elektrolit utama di dalam tubuh yaitu natrium ya, sehingga jumlahnya yang paling besar ya. Selain itu ada kalium, ada kalsium ya untuk yang kation. Untuk yang anion ada chloride ya, klorida. Ini cukup banyak tadi 100 mili ekuivalen yang paling tinggi ya. Kalau yang kation itu natrium, kalau anion klorida atau chloride. Nah, sehingga kita butuh natrium chloride ya, NaCl ya. Kalau kita sakit makanya butuhnya larutan PZ itu NaCl 0,9%. Kemudian bikarbonat. Bikarbonat ini fungsinya bereaksi dengan asam kuat untuk membentuk asam karbonat dan suasana garam ya, untuk keseimbangan pH tentunya ya. Kemudian ini pengaturan elektrolit, jadi kation dan anion ini juga harus pada kadar yang sesuai tadi ya, kebutuhan natrium kaliumnya. Kalau terlalu banyak natrium ya, maka akan menyebabkan gangguan di dalam tubuh kita begitu ya. Nah, nanti akan kita bahas apa saja gangguan-gangguan kalau misalnya elektrolit dalam tubuh kita terlalu banyak atau terlalu sedikit gitu. Kalau contohnya natrium itu kondisi berlebihan disebut dengan hipernatremia ya. Kalau kurang itu hiponatremia. Seperti itu ya. Nanti kita akan bahas apa saja akibatnya begitu ya. Yang kedua adalah anion ya. Anion ini yang bermuatan negatif. Lalu yang terakhir adalah keseimbangan asam basa. Jadi pengaturan kimiawi ini sangat penting terkait dengan pH di dalam tubuh kita ya. Nanti kita akan bahas juga gangguan keseimbangan asam basa. Sekarang kita masuk ke kelainan-kelainan yang berkaitan dengan peredaran cairan tubuh dan elektrolit, serta gangguan asam basa dan juga gangguan-gangguan lain yang bersifat obstruktif yang berkaitan dengan keseimbangan cairan tubuh, elektrolit, dan juga asam basa. Yang pertama adalah gangguan peredaran cairan tubuh. Ada hipovolemik, ada hipervolemik, kemudian ada dehidrasi, ya, ada juga edema, ya. Nah, kalau hipovolemi ini ini rendah ya, berarti suatu kondisi akibat kekurangan volume cairan, terutama ekstraseluler ya, atau CES, baik itu di interstisial maupun di intraseluler, intravaskular ya, atau di pembuluh darah. Nah ini akan menyebabkan kehilangan, ini akan terjadi karena kehilangan pengeluaran cairannya lewat kulit, ginjal, atau gastrointestinal, atau lewat perdarahan yang bisa menyebabkan shock hipovolemik. Kalau perdarahan itu kan banyak sekali darah yang keluar sehingga terjadi penurunan cairan tubuh, terutama yang di ekstraseluler ya, yaitu di intravaskular atau di interstisial. Nah, mekanisme kompensasinya apabila terjadi hipovolemik ini akan terjadi peningkatan rangsangan saraf simpatik yang meningkatkan frekuensi jantung, kontraksi otot-otot jantung gitu ya, dan tekanan vaskuler, pelepasan hormon ADH dan aldosteron.
Hipovolemi ini akan menyebabkan lama-kelamaan ya, akan menyebabkan gagal ginjal akut. Gejalanya pusing, lemah, anoreksia ya atau kehilangan nafsu makan ya, kemudian mual, muntah dan rasa haus, lalu gangguan mental, konstipasi dan rendahnya pengeluaran urin atau oliguri ya. Kemudian ada penurunan tekanan darah. Jadi kalau hipovolemi ini ada penurunan tekanan darah gitu karena volume darah yang beredar itu kan rendah ya, sehingga akan berakibat pada penurunan tekanan darah. Begitu juga jantung ini justru denyut jantungnya akan meningkat karena dia akan bekerja ekstra untuk mensirkulasikan darah ke seluruh tubuh ya, karena tadi volume darahnya rendah maka harus denyut jantungnya harus meningkat gitu ya supaya nanti darah segera sampai ke sel-sel. Lalu suhu tubuh akan meningkat ya, ini pengaruh dari hipovolemi. Lalu tekanan turgor di kulit akan menurun sehingga kulit nanti akan kering ya dan kasar. Lalu mukosa mulut kering. Nah, tanda-tanda penurunan berat badan bisa ya sangat tinggi ya. Kemudian mata cekung, ada pengosongan vena jugularis. Kemudian pada bayi dan anak-anak ini tentu akan terjadi penurunan jumlah air mata ya pada pasien shock tampak pucat ya, denyut jantung cepat dan hipotensi serta oliguria. Kalau hipervolemik ini kebalikannya ya. Jadi ada penambahan atau kelebihan volume cairan ekstraseluler baik itu di interstisial maupun di pembuluh darah ya, baik itu di rongga antar sel ataupun di dalam pembuluh darah. Nah, ini akan menstimulasi terjadinya gagal ginjal kronis juga ya, sama dengan hipervolemik ya. Kondisi ketidakseimbangan cairan tubuh itu sama-sama menyebabkan gagal ginjal kronis. Kenapa? Karena kalau yang hipervolemik ini akan terjadi penurunan natrium dan air ya. Itu. Kemudian fungsi ginjal juga tidak normal secara umum. Ada penurunan ekskresi natrium dan air, kelebihan pemberian cairan, perpindahan cairan interstisial juga terganggu. Gejalanya sesak napas ya, ada peningkatan tekanan darah terutama ya. Kalau hipovolemik tadi lebih kepada penurunan tekanan darah, kalau hipervolemik ini lebih kepada peningkatan aliran darah. Lalu kulit lebih lembab ya, memang lebih lembab. Kemudian gampang keringat banyak ya tentu ya. Distensi vena leher dan irama galop ini pada detak jantung terganggu ya. Kalau hipervolemik ini akan menimbulkan edema ya. Edema ini adalah penumpukan cairan di rongga interstisial, lalu hipertensi, kemudian gagal paru ya atau gangguan pada fungsi pernafasan, lalu ketidakmampuan tubuh untuk memperbaiki luka ya atau inflamasi, lalu terjadi perubahan pada pertukaran cairan tubuh ya. Seperti itu. Kemudian kalau hipovolemik ini ada perubahan perfusi di jaringan, kerusakan ginjal juga ya, anastomosis ya, isemia atau peningkatan kerusakan pada fungsi jantung ya, kematian sel jantung dan peningkatan denyut jantung. Gangguan peredaran cairan tubuh kalau kelebihan ada edema ya, kemudian hiperemi, lalu kongesti. Kalau kekurangan ini dehidrasi dan shock. Ini kondisi edema disebabkan karena kondisi hipervolemi ya, penimbunan cairan tubuh yaitu di rongga-rongga antar sel gitu ya atau interstisial. Ada di edema perifer itu di pembuluh darah tepi ya, di bagian bawah, ya, terutama bagian kaki ini edema perifer, kemudian edema pulmonal, yaitu penumpukan cairan tubuh yang ada di dalam paru-paru, itu ya, terutama di alveolus. Lalu edema anasarka itu pada abdomen, ya. Kemudian efusi pleura ini penumpukan cairan pada rongga di antara paru-paru dan selaput
pembungkusnya atau selaput pleura. Jadi beda ya, kalau edema pulmonal itu cairannya menumpuk di alveolus, kalau efusi pleura ini penumpukan cairannya ada di rongga antara paru-paru dengan selaput pleura. Kalau asites ini adalah penumpukan cairan pada rongga perut, ya. Kemudian ada edema cerebri, itu adalah penumpukan cairan di otak. Ya. Kemudian ini adalah mekanisme patogenesis dari edema. Ya, jadi kenapa terjadi penumpukan cairan di daerah interstisial itu dikarenakan dua hal. Yang pertama adalah gangguan aliran cairan di antara pembuluh darah dengan rongga. Ya. Kemudian yang kedua adalah adanya perubahan aliran dari sel-sel tubuh dengan ke rongga tubuh, gitu ya. Jadi ada dua tipe gangguan. Yang pertama adalah gangguan aliran cairan dari pembuluh darah ke luar, ya, ke rongga antar tubuh atau interstisial. Kalau yang kedua adalah gangguan aliran dari tubuh atau sel ke rongga luar, ya, rongga antar sel. Untuk yang pertama terkait dengan aliran cairan tubuh antara pembuluh darah dengan rongga, atau dikenal dengan interchange of body fluid, ya. Ini kondisinya harus seimbang, ya. Kondisi yang normal ini ada 4 hal, di mana tekanan hidrostatiknya itu tidak lebih atau tidak kurang dari 17 mm Hg. Kemudian interstisial tekanan hidrostatik interstisialnya, ya, kalau yang dari rongga itu minus 6,8 mm Hg, ya. Jadi kalau yang pertama ini adalah tekanan hidrostatik dari pembuluh darah kapiler keluar, gitu ya. Yang mana mengatur aliran darah dari dalam pembuluh darah keluar, itu tekanannya sekitar 17 mm Hg. Kalau interstisial hidrostatik itu berarti yang masuk ke dalam pembuluh darah itu sekitar minus 6,5 mm Hg. Lalu ada tekanan osmotik plasma, ya. Plasma ini sekitar 28 mm Hg, sedangkan tekanan osmotik interstisial koloid, ya. Kalau yang 1-2 ini cairan tubuh, kalau yang 3-4 itu koloid, itu 5 mm Hg. Nah, sehingga total tekanan yang tercipta ini adalah 0,5 mm Hg. Nah, ini akan kalau terganggu maka akan membentuk edema, gitu tadi ya. Kenapa terbentuk edema? Edema bisa terbentuk apabila yang pertama meningkat, ya, tekanan hidrostatik kapilernya naik dari 17 mg, ini meningkat. Jadi yang keluar dari pembuluh darah itu cairannya lebih banyak. Tekanannya tinggi sehingga cairan yang keluar lebih tinggi. Akibatnya tertimbun di rongga antar sel. Kemudian yang kedua, permeabilitas dari kapiler itu meningkat, ya. Jadi membran atau dinding dari kapiler darah itu bolong-bolong, ya, lebih tinggi, dan sehingga cairan banyak yang keluar. Kemudian yang kedua, berkurangnya tekanan osmotik koloid plasma, ya. Jadi yang masuk ke dalam pembuluh darah dari cairan interstisial itu lebih rendah. Lalu juga ada gangguan pada sistem limfatik, ya, pada pembuluh limfa. Kalau yang ini, ya, ini juga menyebabkan cairan banyak keluar dari pembuluh limfa ke rongga antar sel, sehingga terjadilah penumpukan, begitu, yang disebut dengan edema. Nah, ini kondisi meningkatnya tekanan hidrostatik, ya, itu bisa menyebabkan gangguan pada fungsi jantung, ya. Kemudian juga gangguan pada vena, dan kalau arteri itu terjadi karena inflamasi, gitu, ya. Nah, ini alasan kenapa tekanan hidrostatik kapiler bisa lebih tinggi, gitu ya, sehingga banyak cairan tubuh yang keluar dari pembuluh darah itu akibat dari gagal jantung, ya, atau gangguan jantung, adanya trombus atau bekuan darah pada pembuluh darah, maupun ada tumor, ya, yang berpindah lewat pembuluh darah. Kemudian adanya inflamasi kalau di arteri. Gitu. Nah, kalau permeabilitas kapiler meningkat, kenapa kok
pembuluh darah itu dindingnya bolong-bolong gitu ya, meningkat rongganya gitu. Itu karena adanya inflamasi. Bisa karena faktor infeksi dan non infeksi ya. Kalau yang infeksi karena bakteri, virus, kalau yang non infeksi bisa substansi alergenik ya, kemudian zat toksin atau luka gitu ya. Lalu juga bisa disebabkan karena iskemia yang lama, yang cukup lama, kemudian hipoksia, kekurangan oksigen ya, lalu ada asidosis atau kelebihan asam di dalam tubuh, itu bisa menyebabkan peningkatan permeabilitas pada pembuluh darah kapiler. Ini yang menyebabkan penurunan tekanan osmotik. Kenapa kok cairan tubuh dari interstisial ke dalam pembuluh darah itu bisa rendah? Itu karena kehilangan kekurangan konsumsi protein ya. Jadi protein inilah yang akan menjaga integritas daripada sel-sel di dinding dari pembuluh darah. Nah, kalau protein kita rendah, maka banyak cairan yang akan keluar dari pembuluh darah ke rongga interstisial ya. Ini jadi bisa hilangnya protein atau asupan proteinnya rendah begitu, dan ada produksi protein di hepar juga rendah ya. Ini kalau terjadi gangguan limfatik ya. Gangguan limfatik kita tahu bahwa pembuluh limfa itu mengangkut berbagai pembuluh bukan sel darah putih ya. Kalau ada infeksi parasit ataupun tumor, maka akan terjadi gangguan sirkulasi limfatik. Ini juga akan menumpukkan cairan tubuh di daerah interstisial atau rongga antar sel sehingga terjadi edema. Lalu ada peningkatan retensi urin dan sodium ya di ginjal. Ada yang ditahan. Ini berkaitan dengan peningkatan hormon ADH. Ya, yang menyebabkan hipervolemi sehingga terjadilah edema. Lalu ada juga karena penurunan rata-rata filtrasi pada glomerulus ya. Jadi penyerapan airnya menurun. Kemudian penyerapan sodiumnya juga menurun, ya, terjadi ketidakseimbangan filtrasi di dalam tubuh, ya. Ini yang menyebabkan terjadinya hipervolemi dan sehingga terjadilah yang terakhir ada edema, begitu ya. Nah, ini kesimpulan akhirnya menyebabkan retensi pada urin. Peningkatan ADH, antidiuretik hormon, ini menyebabkan hipovolemi gitu ya. Kalau ADH-nya turun, maka terjadilah hipervolemi. Tuh. Kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga adalah dehidrasi. Kalau yang pertama tadi hipovolemi, hipervolemi, yang kedua edema, yang ketiga adalah dehidrasi. Dehidrasi ini merupakan kondisi penurunan cairan dan elektrolit ya, di mana terjadi pengeluaran cairan yang tinggi dibandingkan dengan pemasukannya ya, sehingga kita merasakan kondisi seperti sangat haus ya, kemudian suhu tubuh naik, lalu terjadi pusing ya, pusing. Ini beberapa kondisi yang mengindikasikan terjadinya dehidrasi. Lalu ada juga yang mengalami oliuri ya, kemudian urinnya rendah ya tentunya ya. Nah, mual muntah juga ada ya. Dan beberapa juga bisa mengalami gangguan ginjal apabila dibiarkan terus-menerus. Ada juga shock ya, shock dehydration. Nah, seperti itu ya. Penyebabnya bisa bermacam-macam ya. Ada diare ya, diare yang akut begitu ya, sehingga banyak cairan yang keluar lewat feses ya. Ini bisa diakibatkan oleh infeksi virus pada gastroenteritis, kemudian beberapa bakteri seperti Shigella, E. coli, Salmonella ya, dan juga Campylobacter ini menyebabkan diare. Kemudian antibiotik tertentu, kemudian ada zat toksin dari makanan ya, racun, lalu infeksi akut ya. Selain diare yang akut, bisa kondisi kehilangan cairan yang berlebihan.
itu ya, misalnya keluarnya cairan lebih tinggi daripada minumnya, intake-nya. Lalu kondisi terbakar ya, burning itu di dalam tubuh, sehingga banyak jaringan yang rusak ya, dan kehilangan banyak sekali cairan tubuh di dalam sel. Lalu poliuri pada diabetes mellitus ya, ini akan menyebabkan dehidrasi juga ya. Nanti dari poliuri menjadi tidak keluar urin, bahkan kalau sudah mengalami dehidrasi. Lalu masukan air juga yang rendah ya bisa menyebabkan dehidrasi. Kemudian ini adalah kondisi-kondisi yang menyebabkan dehidrasi tadi ya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada kondisi luka bakar ya, kemudian infeksi pada saluran pencernaan yang menyebabkan diare, puasa yang berlebihan ya, kemudian diabetes mellitus yang menyebabkan poliuri, keluarnya urin lebih banyak daripada masuknya. Kemudian ada juga karena fungsi hormonal seperti penurunan ADH dan aldosteron. Lalu juga ada gangguan absorpsi di dalam usus yang menyebabkan diare. Jadi diare tidak juga karena faktor infeksi saja, tetapi juga mungkin ada obstruksi pada usus yang menyebabkan gangguan obstruksi makanan ya, pencernaan. Kemudian dehidrasi ini bisa menyebabkan berbagai hal ya, seperti ketidakseimbangan regulasi cairan tubuh di dalam mengatur ya, keluar masuknya cairan tubuh. Lalu cairan interstisial juga akan menurun ya. Kemudian tekanan turgor menurun sehingga menyebabkan resiko gangguan integritas kulit, lalu intoleransi aktivitas ya. Ini gangguan sirkulasi pada jantung ya, hipovolemi tentunya menurun, lalu tekanan vaskular itu juga akan menurun, komponen darah menurun, Hb menurun, dan anemia ya. Ini bisa. Kalau berkepanjangan akan terjadi gangguan fungsi ginjal. Ini proses dehidrasi. Ya, dehidrasi juga bisa menurunkan produksi dari mukus ya, mukosa di dalam saluran cerna maupun pernafasan gitu ya. Nah, kebutuhan cairan ini sangat banyak sekali. Penyerapan nutrisi juga kurang ya. Fungsi fisiologis tubuh terganggu karena tidak terbentuk hormon-hormon ya. Banyak sekali. Nah, jenis dehidrasi ada dehidrasi isotonik, ini air yang hilang diikuti dengan kehilangan elektrolit ya, kepekatannya tetap normal. Kalau dehidrasi hipotonik ini menyebabkan terjadinya lisis pada sel gitu ya. Kemudian dehidrasi hipertonik ini terjadi krenasi pada sel, itu ya, menyebabkan krenasi pada sel. Jadi dehidrasi isotonik masih cukup normal ya, tetapi di situ kehilangan banyak sekali elektrolit. Kalau dehidrasi hipotonik dan hipertonik ini sudah yang lebih serius ya tentunya ya. Untuk derajat dehidrasi sendiri ada ringan, sedang, dan berat ya. Kalau ringan itu kehilangan cairan tubuhnya sekitar 2-5% dari berat badan semula. Kalau sedang itu 5%, kalau dehidrasi berat itu di atas 8%. Untuk yang dehidrasi ringan itu bisa diindikasikan dengan rasa haus, gelisah, denyut nadi 90 sampai 110 ya. Kalau yang sudah sedang dan berat ini denyut nadinya lebih lemah lagi. Kemudian napas normal kalau dehidrasi ringan. Kalau yang dehidrasi sedang itu mulai cepat ya napasnya. Dehidrasi berat juga seperti itu. Lalu kalau yang dehidrasi ringan pengeluaran urin sekitar 1.300 ml per hari dan kesadaran masih baik, denyut jantung mulai meningkat ini. Kalau dehidrasi sedang denyut jantungnya makin cepat, kemudian membran mukosanya juga terasa kering dan pengeluaran urin mulai berkurang, suhu tubuh mulai meningkat. Kalau berat ini penurunan kesadaran ya, sampai penurunan kesadaran, takikardi ya, jadi peningkatan detak jantung ya, lebih dari normal, mata mulai cekung, pengeluaran urin bahkan tidak ada ya, lalu terjadi hipotensi dan nadi cepat dan sangat lemah. Kongesti dan hiperemi ini, kongesti adalah terdapat darah secara berlebihan
atau peningkatan jumlah darah di dalam pembuluh darah pada daerah tertentu ya, tapi ya. Nah, ini berdasarkan mekanismenya hiperemi aktif, contohnya adalah radang akut, marah dan malu, kemudian kongesti pasif, ini ada bendungan vena karena gagal jantung. Kemudian kalau kongesti pasif yang akut, ini contohnya orang yang berdiri lama, ya. Ini adalah gangguan cairan tubuh juga ya. Kemudian shock ya, kalau shock ini ketidakcukupan perfusi oksigen. Ya, ini awalnya dari dehidrasi juga ya, karena dehidrasi cairan tubuhnya rendah, oksigen tidak terpenuhi, suplainya ke sel-sel, maka terjadilah perfusi oksigen dan shock gitu. Nah, ini akan menyebabkan kematian sel-sel secara progresif ya, tentu akan terjadi disfungsi organ dan lama-kelamaan ada terjadi kematian. Untuk jenis shock ini ada penurunan volume darah efektif, ini hipovolemik, lalu ada kardiogenik, ini gangguan fungsi jantung sebagai pompa darah ya, sirkulasi, lalu shock septik itu akibat infeksi, ini bisa mengganggu metabolisme sel, yang neurologik bisa mengganggu susunan syaraf simpatik dan anafilaksis, ini pelepasan masif histamin ya, menyebabkan terjadinya alergi. Gejalanya pernafasan cepat, kulit pucat, membran mukosa kering, sekresi keringat yang berlebihan, kemudian penurunan tekanan darah, nadi lemah ya, tidak bisa teraba ya, kemudian tidak bisa mengeluarkan urin atau anuria, lalu kehilangan kesadaran. Untuk ketidakseimbangan elektrolit, nah tadi kita sudah belajar bagaimana gangguan peredaran keseimbangan cairan ya. Ini keseimbangan elektrolit. Bahwasanya elektrolit di dalam tubuh kita itu sangat penting untuk proses metabolisme ya. Kalau natrium kalau yang kation tertinggi itu natrium, diikuti kalium, kalsium dan magnesium. Kalau yang anion itu yang paling tinggi adalah klorida atau Cl ya. Nah, kalau natrium tinggi itu disebut dengan natremia, kalau rendah disebut dengan hiponatremia. Begitu juga yang lain ya, kalau kalium hiperkalemi, kalau rendah hipokalemi, dan seterusnya. Nah, contoh kita hipernatremia ya, natremia ini adalah, natrium adalah kation paling tinggi dalam tubuh, kalau terlalu banyak ini menyebabkan hipernatremia, itu dikarenakan mengkonsumsi garam yang pekat, larutan salin, hipertonik ya, terus terjadi sekresi aldosteron yang berlebihan. Akibatnya adalah demam tinggi tingkat rendah, ya, lidah dan membran mukosa kering, terjadi agitasi, konvulsi, gelisah, ya, oliguri dan rasa haus. Ya. Kalau hiponatremia ini kebalikannya, natriumnya rendah. Kenapa bisa rendah? Akibat adanya fungsi ginjal ya, sehingga banyak natrium yang keluar dari tubuh. Lalu ada insufisiensi adrenal, penggunaan diuretik juga ya yang menyebabkan sering pipis ya, sehingga natrium banyak yang keluar, lalu muntah ya. Akibatnya adalah denyut nadi lebih cepat ya, karena tidak ada natrium tadi, kemudian lemah, hipotensi, pusing, koma dan konvulsi. Nah, itu untuk keseimbangan asam, bukan keseimbangan elektrolit ya. Yang terakhir adalah gangguan asam basa atau pH. pH adalah konsentrasi ion hidrogen dalam tubuh ya. pH netral 7, untuk pH normal tubuh 7,35 sampai 7,45. Dan untuk yang mengatur pH di dalam tubuh ada 2 organ ya, yaitu paru-paru dan ginjal. Untuk itu nanti ada gangguannya di kedua organ ini kalau terjadi ketidakseimbangan asam basa. Nah, ada 2 jenis ketidakseimbangan asam basa, ada asidosis dan alkalosis. Kalau asidosis itu adalah penurunan pH di dalam tubuh sehingga bersifat asam ya. Kalau di paru-paru disebut dengan asidosis respiratorik, kalau di ginjal disebut dengan asidosis metabolik gitu. Kalau alkalosis ini adalah peningkatan pH tubuh sehingga lebih alkali atau basa. Nah, kalau di paru-paru disebut alkalosis respiratorik, kalau di ginjal disebut dengan alkalosis metabolik ya.
Untuk asidosis respiratorik yang terjadi di paru-paru, pH biasanya kurang dari 7,35 disebabkan oleh peningkatan CO2 di dalam darah sehingga lebih asam gitu ya cairan tubuhnya, pH-nya di dalam paru-paru. Nah, penyebabnya adalah bisa karena stroke, pneumonia, gagal napas, tenggelam ya sehingga kekurangan oksigen, emfisema ya karena perokok ya awalnya ya, kemudian obstruksi jalan napas, cedera traumatik, kemudian paralisis pada otot ya, overdosis obat dan atelektasik yang menyebabkan CO2 menurun. Lalu ada retensi CO2 ya, menahan CO2 sehingga CO2 meningkat di dalam paru-paru sehingga menyebabkan asidosis respiratorik. Pemeriksaan fisiknya nanti bisa denyut nadi ya, biasanya lebih kuat dan cepat, pernafasannya dangkal, lalu terjadi hipertensi, kram pada bagian abdomen atau perut, letargi, konvulsi dan pusing. Ya, pemeriksaan laboratoriumnya tentu adalah cek pH, kemudian cek gas di dalam paru-paru gitu ya. Kemudian tekanan untuk CO2-nya lebih dari 45 mm Hg dan kalau untuk O2-nya kurang dari 80 mm Hg. Untuk asidosis metabolik ini berarti peningkatan asam di ginjal ya, jadi cairan tubuh di ginjal pH-nya kurang dari 7,35 disebabkan adanya peningkatan kadar ion H+ dan penurunan kadar bikarbonat atau HCO3. Ini disebabkan karena overdosis aspirin ya, kelaparan, diare, shock, gagal ginjal dan ketoasidosis diabetikum. Untuk pemeriksaan fisiknya menghasilkan sakit kepala, letargi, takikardi, takipnea dan kram abdomen. Untuk alkalosis respiratori ini kalau kondisi basah itu kebalikan dari asidosis ya. Ini justru CO2-nya lebih rendah. Ini dikarenakan ketakutan, anemia atau kadar O2 dalam darah rendah, asma, cedera pada sistem syaraf pusat dan juga ansietas. Biasanya gejalanya sakit kepala, iritabilitas, pusing, takikardi, takipnea, kesemutan dan pada ekstremitas. Ya, lalu alkalosis metabolik ini kalau bikarbonatnya tinggi ya, kalau yang tadi asidosis bikarbonatnya yang rendah. Ini diakibatkan karena muntah berlebihan, hipokalemia, pengisapan lambung yang lama atau menggunakan obat diuretik juga ya, kemudian penggunaan kortikosteroid. Nah, ciri-cirinya adalah sakit kepala, letargi, iritabilitas, takikardi, tetani, kesemutan pada ekstremitas ya, tangan dan kaki, kemudian kram abdomen. Nah, perlu diketahui bahwa pada asidosis cenderung terjadi hiperkalemia ya, kalau alkalosis hipokalemia. Nah, masih ada lagi asidosis respiratori terkompensasi ya. Ini cara cepat menentukan asidosisnya. Jadi lihat pH cairan tubuh ya. Kemudian lihat juga kadar CO2, kadar HCO3 ini. Nah, demikian tadi berkaitan dengan patofisiologi dari keseimbangan cairan tubuh, keseimbangan elektrolit, dan juga keseimbangan asam basa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.